Hai semua, nama gue Satrio Prasetyawan dalam hashtag Riucel Yoi. Dan kali ini sesuai janji gue dari kemarin-kemarin, gue akan ngevlog. Tapi ini ngevlog bukan dalam arti itu keseharian gue, melainkan ini ngevlog investigasi di rumah hantu Dharma. Lo bisa lihat diri dari belakang. Ini dia rumahnya. Oke. Dan gue nggak bakal sendiri bro. Kalau misalnya gue sendiri, gue bisa mati. Oke. Ini ada teman gue. Oke. Gue di sini cuma 2 orang aja. Dan kali ini kayaknya gue harus berhasil ini. Kalau nggak berhasil, lo potong nih hidung gue. Let's go, kita mulai. Dan kembali lagi gue dengan Satrio Prasetyawan. Dan kali ini gue masih di rumah Pak Darmo. Tapi gue nggak bisa masuk dikarenakan gak ada juru kuncinya. Jadinya gue berdua doang. Takutnya nanti jadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk saat ini gue hanya melihat ke sekelilingnya saja di depan-depannya rumah Darmo. Oke, lo sedia bro? Oke, fine. Katanya oke, fine. Oke, kita lihat sekeliling aja ya. Kalau misalnya masuk ke dalam itu nggak mungkin bro. Yuk, let's go, kita mulai. Oke, sekarang gue lagi ke sampingnya ya. Motor gue gak apa-apa tuh. Ya, oke, kita mulai. Merinding, adem. Rasanya dingin banget, serius. Kalau misalnya lo ini aja covernya doang, ini di bagian depannya doang. Gimana kalau dalamnya? Oke, 3, 2, 1. Buset, serius. Ini mencengkam banget dari kiri ke kanan, mencengkam banget. Tapi di sekelilingnya itu apaan? Bentar. Apaan? Oke, sekarang teman gue lagi mediasi dulu ya. Istilahnya kata itu biar keadaan makin normal aja dan baik-baik saja. Semoga dengan vlog ini gue berhasil. Oke, semangat untuk vlogger dan viewer yang banyak. Oke, siap. Oke, untuk mediasi sudah selesai. Ya, kita lihat sekelilingnya saja dulu. Oh, awalnya adem. Gue mulai gak enak. Ya Allah, merinding gue, serius. Lo bisa bayangin gak sih kalau misalnya lo ngevlog hanya bagian covernya? Kena angin yo. Kena angin toh. Oke, nggak ada angin. Nggak ada angin. Wujud awakmu. Iya. Bro, sumpah serius. Tadi teman gue coba memanggil dan katanya teman gue itu ada aroma wangi enggak? Dan ternyata bener, aromanya wangi sekali. Gila.
Doakan gue ya bro ya, semoga berhasil. Oke, penulisan masih berlanjut dan gue masih berdua sama teman gue. Oke, dan kali ini setelah samping gue akan melanjutkan ke cover yang kedepannya lagi. Dan kali ini gue akan jalan ke depan rumah yang melegenda ini. Oke, let's go, kita mulai. Lu coba bisa lihat tadi di situ itu ada orang tinggi besar hitam. Coba sekali lagi, sing keras. Gua nggak bisa ngomong, orangnya lagi lihat gua. Gak ada angin kan? Lihat itu. Ada goyang kan? Lu lihat. Sorry kalau misalnya ini penerangan untuk HP gue ini nggak terang, tapi gue bisa melihat. Itu gerak sendiri, bukan? Gerak sendiri itu. Nggak ada apapun. Serius, nggak ada apapun. Ada angin loh. Oke. Mulai tambah getar. No angin. Lihat, no angin. Dia pengen kita itu pergi dari sini, jangan ganggu. Kami mohon maaf kalau misalnya saya mengganggu. Kami mohon izin. Ini demi laporan saya. Jadi saya mohon saya meminta izin. Tambah gerakan, makin cepat loh. Oke. Dan keadaan semakin memburuk. Serius. Kita ke depan ya. Ini agak masih terus. Dan sekarang gua akan ke covernya. Gue akan ke depannya. Karena sebelum kita ngevlog ini gue belum izin dulu sama yang penghuni sini. Jadi ibaratnya gimana ya, kalau tadi gue ke sampingnya itu udah merasa dingin. Kayaknya untuk makhluk gaib di sana itu kayaknya terusik dengan kehadiran saya dan kehadiran teman saya. Jadi tetap terus di channel Rio Celeng. Tungguin gua anjir. Lo bisa lihat ini rumahnya, ini bagian cover depannya. Rumahnya terbengkalai sekali. Ada mobil ngetem. Entah itu mobil siapa itu, tapi orang ini kayaknya mau ngetem. Kayak mau ngetem gitu. Ngetem dalam arti itu dia berhenti di depan covernya rumah Darmo. Jadi kita masih berlanjut. Oke. Ini siapa ya? Mau laporan. Oh, laporan apa guys? Apa? Vlogger untuk YouTube. Dan kali ini gua akan ke depannya agak mendekat dikit ya. Jadi kita mulai. 3, 2, 1. Allahu Akbar. Allah Akbar. Lu dengar tadi? Sur. Oke. Santai, Wallace. Lo ngapain di situ, Ndir? Gue sendiri anjir.
Gue masih ada di covernya. Oke. Assalamualaikum. 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 Serius, rasanya ini gimana ya? Gua kalau misalnya ke depannya ini agak makin berdegup, dalam arti gemetaran ini makin keras aja, makin keras nih getaran bunyinya. Jadi apakah gua masih sanggup ya? Gua nggak tahu juga sih. Tapi ini demi lo semua, audiens yang ada. Gue rela beraniin demi lo audiens. Oke. Santai. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Oke, gue sekarang kembali ke teman gue sekarang. Tadi gue penelusuran di depan, gue cuma sendiri. Jadi kita kembali aja ya, daripada nanti gue kenapa-napa. Oke, kita kembali lagi dengan gue Satrio Prastiawan, dan kali ini gue sudah sama teman gue. Entah apa ya, gue kurang tahu juga sih. Kayaknya teman gue ini kayaknya terfokus sama rumah ini deh. Oke, kayaknya teman gue masih fokus dengan rumah ini. Ya siap. Sekali lagi bro, tadi lo lihat apaan di rumah Darmo? Lihat buat dulu gua, ada merinding semua. Inilah yang dinamakan kuntilanak berbaju merah. Lo bisa jelasin nggak kalau untuk posisi kuntilanak berbaju merah itu di mana? Itu lagi duduk. Sebelah situ. Jangan nunjuk. Boleh. Astagfirullah. Maaf. Gue nggak sengaja nunjuk. Ya. Bismillah. Emang di sini banyak kuntilanaknya.
Itu lo yakin kalau misalnya itu banyak kuntilanaknya di sini? Sorry lo ya. Ih, pada senyum semua, giginya ompong. Ini benar-benar urban legend banget, serius. Gue baru kali ini ngevlog urban legend. Dan baru kali ini pengalaman pertama saya ngevlog di depan rumah hantu Darmo yang melegenda tersebut. Dan ya bro, selain kuntilanak apa yang lu lihat? Gue nggak bisa ngomong, pada liatin semua. Kata teman gue, dia nggak bisa ngomong tentang wujud-wujud mereka. Yang pasti teman gue hanya bilang semuanya kuntilanak, kuntilanak semua. Jadi gue gak bisa memaksakan kalau misalnya untuk wujud-wujud yang lain. Oke. Wah, teman gue fokusnya satu titik ini. Gue takutnya terjadi apa-apa dengan dia. Dan gue masih tetap di depannya, depan rumah Darmo, oke. Gue masih tetap. Meskipun gue takut, ya, meskipun gue takut, tapi penasaran gue tinggi banget. Penasaran gue tinggi banget. Oke, gue minta satu ya bro. Coba lo kasih clue dalam arti itu kayak semacam eksistensi, ya seperti benda bergerak ataupun gimana gitu. Mustahil. Putih men. Iya. Astagfirullah. Ya Allah. Allah Akbar. Lihat Bro. gak wujudnya? Tuh. Bro. Ya Allah. Allah Akbar. Putih bro. Putih. Serius. Putih. Gue udah dilihat. Ya Allah. Gue tadi ngeliat sosok putih ya. Serius. Gue udah ngeliat. Tapi dalam HP gue mungkin nggak bisa ngeliat. Tapi gue ngeliat sama teman gue. Teman gue lagi bicara sama makhluk gaib di sekitar rumah Darmo ya. Jadi tetap telusuri. Dudut, lo mau kemana? Gua nggak takut masuk. Akhirnya gua suruh masuk sama kamu. Ntar gua nggak bisa balik. Turun sini. Kita ngomong baik-baik. Aku nggak mau ganggu kamu. Turun. Hadir. Jangan bisa naik ke atas tok aja ya. Turun. Apa perlu gua masuk? Sini turun. Temen gue lagi ngobrol sama makhluk gaib di sekitar ya. Dan dia sedang ngobrol sama kuntilanak. Jadi buat lo yang semua yang mentalnya gak kuat ataupun punya kelainan jantung, tolong perlu bimbingan dari teman lo ataupun orang tua lo, oke? Jadi ini untuk vlogger masih berlanjut, oke? Malah takut lo. Lihat abang yang di atas tuh. Dia gerak loh. Lihat nggak lo? Dut, aku merinding Dut. Gerak kan? tadi. Gerak. Pocok.
ada apa? Sorry gua nunjuk di pojok kan ada daun kemangi. Dia itu digerakin walaupun nggak ada angin, serius. Sekarang hawanya udah mulai hening, nggak ada siapapun kecuali kita berdua. Dan mana ya? Gue udah merinding banget, serius. Merinding parah. Ngapain ngintip-ngintip lu di situ? Emang misterius Darmos ini. Misteriusnya Penunggunya bukan satu, melainkan banyak. bisa diceritain nggak? Kira-kira berapa gitu untuk penunggu rumah hantu ini? Nggak bisa dihitung. Dari luar aja udah banyak cewek-cewek pada duduk di atas, yang lagi senyum-senyum ke kita ini lagi. Tapi ya dari tadi mancing gua itu Mana? baju merah. Baju merah. Oke. Sekarang lo baru percaya kalau misalnya di dunia ini ada dua dunia. Dan kali ini gue sudah membuktikannya. Walaupun gue cuma manusia biasa, tapi kita sebagai manusia juga patut yang namanya itu percaya dengan dunia lain. Tapi kita tidak perlu takut, karena ada Allah di sisi kita. Jadi perjalanan ini masih berlanjut, oke? Dan satu hal yang perlu aku katakan pada kalian, eksistensi yang paling kuat di sini ini, menurut gue itu sebelah sana. Sebelah sana. Karena kalau tadi pas vlogger pertama gue kan di cover depannya itu kan gue lewat sana. Pada saat lewat sana itu perasaan gue udah merinding banget. Merinding, sekujur tubuh merinding. Dan kaki gue itu terasa kayak mati rasa gitu, kayak melayang lah sekiranya. Oke. Astagfirullahaladzim. Banyak tuyul men. 1, 2, 3 dan 6. Dan teman gue bilang dia sudah lihat tuyul. Ada 6 tuyul di rumah Darmo itu. Dut, jangan cari Pak. Allah Akbar. Gua kirain apaan? Ini asistensinya makin kuat aja ini semenjak gua makin mendekat di rumahnya. Di rumah ini eksistensinya ini makin kuat. I don't understand. Gua nggak bakal tahu kalau misalnya gua menekat masuk ya. Gua nggak akan tahu nasib gua seperti apa. Jadi untuk kali ini vlogger gua nggak ada curi kunci apapun. Malam Bapak. Iya Pak. Ya Pak, isi. Saya pantau wilayah aja. Oh ya. Dari Satgas Oh ya, dari Satgas. Tanjung Sari, Hmm. Kelurahan Tanjung Sari. Siapa ya Pak? Ya, Ada apa, dalam Pak? rangka pantau wilayah juga. Oh. Nggih, jadi monitor wilayah Tanjung Sari. Oh Nggih, iya. Bapak dari mana? Saya
dari itu Pak, Menganti. Ini teman saya tinggalnya di rumah Duku Kupang. Duku Kupang. Dalam rangka apa? Saya dalam rangka untuk membuat laporan di YouTuber. Wah, ini. Sebenarnya saya nggak bisa ya, saya nggak bisa masuk dikarenakan kan nggak ada juru kuncinya. Takutnya begitu. Ini enggak pakai juru kunci sebetulnya. Rumah itu. Pantesan aja Pak. Enggak pakai juru kunci dan lagi dulu sebetulnya kan ada garis polis di sini ya. Iya. Ya. Karena banyak digunakan oleh anak-anak muda untuk pacaran. Jadi sekarang sudah karena polis lainnya sudah lama akhirnya banyak yang rusak. Jadi anak-anak muda yang masuk ke dalam sudah jarang, cuma garis polisinya sudah rusak gitu. Itu sekarang. Nah, saya tadi di Pak Lurah suruh pantau wilayah malam. Akhirnya saya tindak lanjuti ini tadi untuk laporan malam ini. Bisa diketahui nggak Pak, kalau misalnya ini kan dulunya rumahnya megah, itu awalnya itu gimana sih Pak? Saya dengar cerita dari ya teman-teman juga, ini dulu kan rumah mewah. Yap, benar. Jadi penghuni sama pembantunya itu ada tur keliling naik kapal pesiar ceritanya itu. Oh, naik kapal pesiar tuh. Ya, akhirnya ada musibah di tengah laut, semuanya meninggal. Lah yang punya rumah itu nggak ada saudara atau gimana, sampai kejadian itu sampai sekarang nggak ada yang ngurusin. Dulu kan masih baik ini Mas Ani. Akhirnya satu persatu bekas rumah seperti pintu apa itu ada yang copot, nggak dicopot orang mungkin ya, tapi karena lama termakan usia atau gimana akhirnya sekarang jadi kayak begini. Dulu itu mewah, paling mewah di Tapi ini. di sini ada kejadian ya Pak dulu ya Pak? Kejadian apa maksudnya? Kayak apa? Ada orang gantung diri ya Pak? Oh, enggak. Nggak ada ya? Cuma dulu kan sering dipakai orang-orang misalnya gerandong istilahnya ya. Iya. Oh, cari nomor cari apa. Memang gedung ini semenjak ditinggal oleh penghuninya kan agak angker. Karena nggak ada yang ngurus, nggak ada apa. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang untuk begituan itu. Dalam itu kan ada ruangan banyak ini. Di dalam. Soalnya tak lihat-lihat Pak. Hmm? Sini tuh banyak Pak. Banyak? Penunggunya tuh banyak. Terutama cewek. Itu Yang ya. samping sebelah sana itu orang tinggi besar. Hitam. Tapi yang kelihatan dari sini sih banyak cewek Pak. Itu ya. Soalnya mau masuk itu udah ada anak kecil 6. Di sini ya. Takutnya aku masuk, ntar temanku ini yang dilupain, nggak bisa jalan nggak tahu jalan keluar. Ya kalau siang saya sering masuk ke sana, kalau malam belum pernah saya. Ya mungkin ada ya anunya ya. Bisa dilihat Iya, Pak? iya sebentar kita lihat ya. Kalau siang coba tanya. Mohon maaf ya Mas ya, mengganggu ya. Enggak apa-apa teman saya kan. Kalau pakai galeri soalnya campur karuan. Sebentar enggak cari ya. Banyak coret-coret anak-anak muda di dalam masalahnya. Jadi enggak karuan. Banyak sebutin. Nah ini kan dalam salah satunya. Oh iya. Loh, ruangan yang di bawah, iya yang di bawah itu ya. Loh, Pak coret-coret kayak gini. Loh, udah di sini. Oh begitu ya. Iya, di dalam itu banyak coret-coret bekas anak-anak muda-mudi ke sana, dipilok atau gimana. Jadi ruangan-ruangan banyak yang dicoret-coret udah. Nah ini. Tapi kalau malam saya belum pernah masuk. Seharusnya ini ya, kalau kenapa? misalnya rumah seperti ini udah nggak terurus lagi, harusnya ada juru kuncinya Pak. Takutnya jadi hal yang nggak diinginkan gitu. Ya kita sebagai satgas, kalau misalnya kita pakai juru kunci yang bayar siapa? Iya. Ya, yang nggak ada keluarga dari sini kan nggak ada. Cuma dengan adanya ini yang disebut orang-orang kan rumah hantu. Iya. Untuk wilayah ini kan ikut wilayah saya, paling tidak saya
beberapa hari sekali mesti pantau wilayah sini. Di samping dari kecamatan juga ada patroli Pol PP mesti sering sini. Oh iya. Tapi iya. nggak pernah lihat sosok-sosok kayak gimana gitu, nggak pernah ya Pak? Kalau foto teman-teman ada pernah, misalnya foto gini malam ya, ternyata di foto ada penampakan. Gitu. Cuma sekarang jarang kelihatan gitu. Dulu pernah, jadi waktu di foto tahu-tahu di belakangnya ini ada penampakan gitu. Sekarang karena sudah sering dikunjungi oleh orang, akhirnya kayaknya sudah kayak dulu lagi. Kalau dulu kan masih kelihatan agak angker sekali ya, sekarang sudah. Sudah enggak ya? Tapi kalau nggak dianggap apa, nggak ditempatin kayak Hmm? cari nomor yang kayak gitu-gitu lah Pak, cari pesugihan apalah. Ini bakalan aman Pak. Gitu ya. Tapi takutnya ada anak-anak yang salah gunakan tempat ini kayak mesum. Makanya saya patroli di sini kan khawatir itu. Jadi ada anak-anak muda dipakai yang enggak di sini untuk mesum, saya patroli kan untuk itu. Di ini kan ada satpam yang jaga di situ ya. Satpam Dharma Harapan itu kan ada satpam. Oh, iya. Jadi nggak kayak dulu, sekarang udah nggak berani orang ada perbuatan satpam itu keliling terus di sana. Kalau dulu kan enggak. Jadi banyak anak muda-muda malam pada motor banyak dulu. Sekarang dengan adanya patroli rutin dari pihak baik kelurahan atau kecamatan udah jarang anak-anak muda. Soalnya kan biasanya sama temen kalau di tempat-tempat gini. Soalnya temenku ada halangan sih Pak mau datang. Jadi aku nggak bisa masuk gitu loh. Tadinya sih maunya mau masuk, mau tahu yang di dalam itu ada apa aja. Kan nggak mau ganggu. Juga semua kan pengen tahu gitu loh. Dari YouTube juga pengen tahu apa sih di RH itu yang paling kok ditakutin. Ini untuk sementara saya ini kalau untuk laporan saya bagian depannya saja. Kalau misalnya untuk depannya itu nggak mungkin Pak. Karena pada saat udah masuk aja itu perasaan merinding itu udah ada kuat. Gitu ya. Apalagi kan kita cuma genap 2 orang saja ini Pak. Kalau 3 gak mungkin Dut. Belum ngatasin Dut. Kalau 3. Ini 2 aja udah mencengkam apalagi 3. Sampai bisa merasakan itu Mas? Soalnya kan saya kan orang Kalimantan asli Pak. Iya. Ibu saya orang Dayak. Bapak saya itu asli orang Sampit. Jadi kalau masalah gini ibu saya juga tahu. Jadi aku turunan. Ada kelebihan di indera keenam ya, jadi Mas tahu ya ada hal-hal Aku yang pun tahu Pak. Kalau orang misalnya punya pegangan gitu aku tahu. Kalau orang misalnya ada berbadan 2, terus lihat orang kayak mukanya itu ganti kayak anjing, itu berarti kan sifatnya jelek. bisa dilihat dari itu ya. Iya. Soalnya udah turunan sama orang tua itu nggak bisa Pak. Saya percaya kalau orang Dayak memang anunya kan kuat. Jadi, Oke, sekarang gue masih penelusuran di rumah Darmo ya. Dan kali ini untuk teman gue biarkan sama untuk satuan petugas ya. Dan kali ini gue akan berjalan ke sana lagi karena di sana itu kayak gimana ya, auranya makin gak enak. Siap, nanti siapa tahu aja gue nemu eksistensi, oke? Yang buat kalian tercengang. Ya, kita mulai. Kali ini gue sendirian aja, biar teman gue ngobrol sama satu sama lain, oke? Vlog dong, Ya. caranya gitu. Ya, sekarang gue udah sendirian di sini. Gue sekarang udah sendirian. Lo bisa lihat, gue nggak ada siapa-siapa. Teman gue ada di sana. Oke, gue udah sendirian. Yuk, kita mulai. Merinding banget, serius. Merindingnya bukan main. Merinding. Tuh, bulu kedua berdiri. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Merinding, serius. Nafas gue udah nggak terengah-engah. Oke. Nafas gue udah terengah-engah. Sorry ya kalau misalnya omongan gue terbata-bata. Yuk, gue akan mendekat sedikit ya. Dan kali ini gue akan memberikan sebuah kontroversial buat kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dut, balen dut, balen dut, yes dut, balen dut, balen dut. Apa balik? Allah Akbar. Bener. Bener. Serius gua gak bohong, tadi gua lihat putih-putih depan gua. Serius deket banget, gak sampai 10 kaki. Serius, gua gak bisa ngomong apa-apa. Gua takut banget, serius. Wah, gue gak bisa ngomong apa-apa bro, anjir. Gue harus ngomong kayak gimana? Gue takut banget. Serius. Pengalaman pertama gue. Pengalaman pertama gue, oke? Pengalaman pertama gue. Serius. Oke mas, mohon maaf saya akan lanjut untuk pantau wilayah malam ini ke tempat lain ya. Mohon maaf ganggu sampean. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Selamat bertugas. Siapa? Oke. Mas. Maaf ya Pak yang ganggu ya. Ainun ya, terima kasih sudah ngikutin perjalanan kita berdua. Dan kali ini gue berencana untuk kembali ke tempat, karena kalau kita teruskan nggak mungkin bro, karena nggak mungkin kita genap 2 aja, itu nggak mungkin. Soalnya gini, tadi dia hampir mau kerasukan loh. Gue tadi kalau nggak sengaja nggak ngerekam videonya ke gue tadi ketawa sendiri. Itu bukan atas dasar mau gue untuk ketawa, tapi ada yang gimana gitu. Gue ketawa sendiri bro, ketawa sendiri. Oke. Dan untuk berikutnya gue masih berlanjut di rumah Darmo ST kedua, dan kali ini gue mau minta teman gue ngajakin teman-temannya, karena teman gue penasaran banget dengan rumah Darmo dan dia ingin masuk ke dalamnya. Jadi itu cuma di bagian depannya saja. Oke, see you. Depannya See you aja. tomorrow. Depannya aja kayak gitu, apalagi oh my god, dalamnya. Shit. Gua nggak bisa ngomong apa-apa. Oke. Ya, tetap penelusuran dari Rio Celeng, dan tetap jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya dan subscribe sebanyak-banyaknya. Oke. Dan kalau misalnya lo suka vlogger gue video ini, lo bisa share ke teman-teman lo, dan lo share semuanya dari teman-teman lo, keluarga lo, saudara sekerabat lah. Pokoknya gitu. Oke. Tetap ikutin perjalanan Rio Celeng. Ya, see you tomorrow. Bye.